إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beristiqamah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman: innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka-mereka yang berkata, yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Apa yang terjadi? Para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Mereka berkata, janganlah kau takut, janganlah kau merasa takut, dan janganlah engkau merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian, yaitu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa surga tersebut? Hanya untuk orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka beristiqamah, mereka konsisten. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan istiqamah di sini ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama adalah istiqamah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah istiqamah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang istiqamah mendapatkan keutamaan. Yang pertama adalah malaikat menghampirinya ketika menghadapi kematian. Adakah di antara kita yang ingin didatangi malaikat ketika kita sudah terbaring mendekati kematian? Kemudian malaikat berkata, alla takhafu, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir dengan perkara akhirat. Kemudian malaikat berkata, alla tahzanu, janganlah engkau bersedih dengan perkara dunia yang telah engkau tinggalkan, yaitu anak, keluarga, harta, serta utang. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Allah Subhanahu wa taala akan mengurusnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat mengabarkan ia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang telah dijanjikan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa istiqamah itu dituntut sampai mati. Bukan sampai selesainya 1 bulan, misalnya bulan Ramadan misalnya, namun sampai mati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah
thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka terus beristiqamah sampai akhir hayat nanti. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lain disebutkan falam yusyriku hatta matu, mereka tidaklah berbuat syirik sampai datang kepada mereka kematian atau sampai mereka mati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bisa terus istiqamah. Ini adalah karamah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Wa annal karamata luzumul istiqamah, dan sesungguhnya termasuk di antara karamah seorang wali Allah Subhanahu wa taala adalah bisa terus istiqamah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kiat menjaga keistiqamahan ba'da Ramadan? Yang pertama ya jemaah adalah istiqamah dengan memperbanyak doa, karena Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan hati kita. Kita butuh agar kita bisa beristiqamah, karena hari ini kita bisa, karena hati kita bisa berbolak-balik. Kadang paginya mentaati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Sorenya dia setelah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sorenya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun paginya ia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau misalnya doa untuk tunggal, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, teguhkanlah hati kami, teguhkanlah hati kita di atas agamamu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah pernah berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Ummu Salamah bertanya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia akan mudah berubah-ubah. Yang namanya hati manusia selalu berada di dalam jemari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja Allah Subhanahu wa taala akan kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hati seseorang atau juga akan merubah keadaan hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala pun mampu meneguhkan hati seseorang agar tetap di atas agamanya, atau Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan seseorang tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mu'adz pernah berkata, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan lengkapnya ayat tersebut sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua adalah beramal dengan ikhlas agar amalan tersebut menjadi langgeng. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum." Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? "Wa ma la yakunu lahu", dan segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? La yanfa wa la yadum, tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Segala amal perbuatan kita, segala amal ibadah kita, apabila tidak didasari dengan ikhlas, maka apa yang terjadi? Tidak bermanfaat dan amalan tersebut tidak kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga pernah mengatakan, "Maka lillahi yabqa." Segala sesuatu yang didasari dengan Allah Subhanahu wa taala, yang didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi?
yabqa, pasti akan langgeng, pasti akan kekal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah beramal, yang penting ajak walaupun sedikit, dan beramal melihat kemampuan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa dikerjakan secara konsisten, walaupun amalan tersebut tidak banyak, walaupun amalan tersebut sedikit. Namun apa? Kita istiqomahkan, kita langgengkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salman pernah menasihati Abu Darda dengan perkataannya. Salman setuju dengan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu ada hak atasmu. Wa li nafsika 'alaika haqqan, dan bagi dirimu ada hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan, dan bagi keluargamu ada haknya pula. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berilah setiap hak tersebut kepada masing-masing yang membutuhkan hal tersebut, yang memiliki hak tersebut. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang selanjutnya adalah kita rajin untuk muhasabah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita rajin untuk bermuhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri manusia melihat sesuatu apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir, maha mengetahui tentang apa yang kalian perbuat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas bagaimana cara kita mengoreksi diri kita. Yang pertama adalah mengoreksi diri, apakah lalai dari amalan wajib. Kemudian mengoreksi diri, apakah masih melakukan perkara-perkara yang haram. Kemudian yang ketiga adalah mengoreksi diri dari kelalaian-kelalaian. Kemudian yang selanjutnya adalah mengoreksi diri dari yang diperbuat setiap anggota tubuh kita. Apakah anggota tubuh kita melakukan kesalahan? Kemudian yang selanjutnya adalah mengoreksi niat kita. Dan poin tersebut adalah poin yang paling istimewa, di mana para ulama pernah berkata, ta'allamun niyyah, pelajarilah niat. Fa innaha a'zamu minal 'amal, karena sesungguhnya niat itu bisa jadi lebih agung, lebih mulia daripada amalan itu sendiri. Farubba 'amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah, bisa jadi amalan kecil, amalan sepele, setiap orang mampu mengerjakannya, setiap orang mampu melakukannya. Namun apa yang terjadi? Menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala, menjadi agung di mata Allah Subhanahu wa taala karena tulus ikhlas niatnya. Warubba 'amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, bisa jadi amalan besar, amalan istimewa, setiap mata iri untuk menjalankannya. Namun apa yang terjadi? Kecil, sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala karena rusak, buruk niatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang selanjutnya adalah termasuk agar kita bisa beristiqamah, memilih teman yang saleh dan lingkungan yang baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang akan sesuai atau memiliki kebiasaan sebagaimana teman karibnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaklah setiap dari kalian melihat siapa yang menjadi teman karibnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah mulai latihan ibadah-ibadah yang sunnah. Puasa sunnah ba'da Ramadan misalnya, mulai dari puasa Syawal misalnya sebentar lagi akan selesai, sekarang atau besok, ya kan? Kemudian zikir-zikir, salat malam yang sudah pernah kita rutinkan dalam 1 bulan penuh, masya Allah. Jangan sampai hal tersebut hilang begitu saja, berhenti begitu saja, seperti berhentinya bulan Ramadan, seperti telah perginya bulan Ramadan. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa termasuk di antara tanda diterimanya sebuah amalan
adalah kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan baik selanjutnya. Dan termasuk di antara tanda hukuman dari perbuatan buruk yang pernah kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan perbuatan buruk, kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang terdahulu, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Ramadan, 6 bulan lamanya mereka berdoa agar amalan yang dikerjakan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-qabul, diterimanya sebuah amalan, tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat kepada diri hati pribadi juga jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh sukses, sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Lantas bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah di antara kita yang merasa cukup dalam standar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah di antara kita yang merasa bahwa dirinya telah sampai pada level takwa yang sempurna? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jikalau kita merasa bahwa kita jauh dari nilai-nilai ketakwaan, maka marilah kita pantaskan diri kita agar mendekati nilai-nilai ketakwaan, karena tidak ada di antara kita yang mampu melihat bagaimana kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah di hari yang istimewa ini, di hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita berbanyak bertaubat. Marilah kita berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita berbanyak salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian, perintahkan kepada kita semua satu hal, satu perkara, dan Allah memulai dari dirinya dan memuji para malaikat-malaikat yang mengikutinya. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع عباداتنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا سامع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله